sejarah dari kaum petani atau Among Tani. Pada awalnya memang para petani itu sebelum nanam padi itu diadakan suatu ritual atau doa yang namanya kebetan. Nah, kebetan ini adalah suatu acara atau suatu ritual yang mana ini adalah meleluri atau melestarikan budaya yang telah dilakukan oleh para nenek moyang kita dulu, seperti yang telah dilakukan oleh leluhur kita, yaitu Tuan Kolen di dalam buku yang judulnya itu Ngulat Kitoyo Wening. Di situ disebutkan bahwa apabila Tuan Kolen dan para petaninya itu akan menggarap sawah atau memulai turun tanam, itu dilakukan acara kebetan. Pada saat itu Tuan Kolen memulai sendiri turun tanam itu dengan suatu perlakuan, yaitu menyebutkan pecut. Begitu menyebutkan pecut itu pertanda bahwa saat itulah dilakukan mulai membajak, jadi mulai pengolahan tanah ya. Tuh. Jadi dengan harapan acara itu atau ritual itu bisa dilakukan dengan harapan para petani itu bisa bekerja dengan selamat. Rojokoyonya atau sapi atau mungkin kerbau yang digunakan untuk membajak itu bisa kuat, bisa terelakkan dari hal-hal atau dari rencana-rencana jahat yang pada saat itu memang ada suatu keyakinan bahwa di lingkungan hutan yang boleh dibilang hutannya itu jalmo moro jalmo mati, itu masih banyak roh-roh jahat yang mengganggu, sehingga dengan acara doa atau ritual ini roh-roh jahat itu dijauhkan, sehingga para petani ini bisa mengerjakan tanahnya dengan leluasa, dengan mantap ya. Itulah yang dilakukan oleh leluhur kita dulu. Nah, saat ini memang dikemas oleh para Among Tani bersama-sama dengan umat Tuhan atau anak-anak Tuhan itu mengadakan suatu upacara atau kebaktian bersama di dalam suatu tempat atau di dalam sinagoge mengadakan doa bersama untuk melaksanakan apa yang disebut kebetan itu. Jadi dengan harapan, dengan doa bersama, dengan ibadah atau dengan kebaktian ini bisa para petani ini dalam menggarap sawah memulainya dengan hati yang mantap, dengan harapan diberikan berkat oleh Tuhan Yang Maha Kasih. Untuk kebetan itu biasanya yang diwujudkan sebagai rangkaian untuk obor rampenya atau kelengkapan dari acara kebetan adalah nasi dan lauk pauknya. Jadi ini dikumpulkan bersama oleh para warga, saling mengisi antara satu dengan yang lain. Ada yang membawa nasi dan urap-urapnya, juga ada yang lain itu membawa ikan-ikan yang lain, lauk pauk yang lain dikumpulkan bersama. Di situ merupakan suatu wujud nyata kebersamaan dari warga untuk melakukan itu. Encek
Encek ini biasanya pada saat kebetan itu untuk menyederhanakan perwujudan tumpeng yang tidak mungkin dibuat tumpeng yang sebanyak mungkin, sehingga dibuatlah encek. Encek ini terbikin dari anyaman bambu ya, bambu itu yang diirat dan dibentuk sedemikian, dianyam kurang lebih 60 cm persegi begitu, dianyam, kemudian diberikan alas daun. Di situ diberikan nasi dan lauk pauknya di situ. Jadi ini kemudian dibagi-bagikan kepada banyak orang sehingga orang-orang ini bisa menikmati kebersamaan untuk makan bersama di dalam encek. Jadi bukan satu encek ini satu orang, tidak, tapi satu encek ini bisa dinikmati oleh beberapa orang.